Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan pada bab selanjutnya, yaitu pada bab 2 tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Di sini kelompok saya ada Lisa Anggraini sebagai pemateri ketiga, ada Nur Zahiza sebagai pemateri kedua, dan ada saya sendiri, Fadia Ajeng Eka Putri sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab yang kedua, yaitu pada poin pertama tentang organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan bisnis. Organisasi harus memperlihatkan pengaruh dari sistem informasi yang bermanfaat dari teknologi baru. Interaksi antara sistem informasi dan teknologi dipengaruhi oleh banyak faktor penghubung, termasuk di dalamnya struktur organisasi, proses bisnis, politik, budaya, lingkungan sekitar, dan kebijakan manajemen. Pada saat yang sama, organisasi harus menyadari dan harus membuka diri terhadap pengaruh sistem informasi untuk mengambil manfaat dari teknologi yang baru. Kemudian selanjutnya pengertian organisasi. Organisasi adalah badan hukum formal dengan peraturan dan prosedur internal yang harus mematuhi undang-undang. Organisasi juga merupakan struktur sosial karena mereka adalah kumpulan elemen sosial. Definisi organisasi ini sangat kuat dan sederhana, namun tidak terlalu deskriptif atau tidak, bahkan prediktif dari organisasi dunia nyata. Definisi perilaku organisasi yang lebih realistis adalah kumpulan hak, hak istimewa, kewajiban, dan tanggung jawab yang diimbangi dengan seimbang selama periode waktu tertentu melalui konflik dan resolusi konflik. Selanjutnya ada definisi organisasi secara teknis. Organisasi secara teknis adalah struktur sosial resmi yang stabil, yang memiliki sumber-sumber dari lingkungan dan memproses untuk menghasilkan output. Kemudian, modal dan tenaga kerja atau faktor produksi utama disediakan oleh lingkungan dan transformasikan melalui proses produksi menjadi barang dan jasa. Barang dan jasa merupakan output dari lingkungan dan dikonsumsi oleh lingkungan yang menyediakan modal dan tenaga kerja tambahan sebagai input dalam proses feedback tersebut. Selanjutnya ada juga definisi organisasi secara perilaku. Nah, organisasi secara perilaku adalah sekumpulan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang perlu diseimbangkan sepanjang waktu melalui konflik dan resolusi konflik. Selanjutnya juga ada definisi secara keperilakuan. Berbeda dengan definisi secara perilaku, definisi secara keperilakuan dari sudut pandang perilaku, organisasi menekankan hubungan kelompok, nilai, dan struktur. Kemudian selanjutnya ada karakteristik umum dari organisasi. Fitur lain dari organisasi termasuk proses bisnis mereka, struktur organisasi, budaya organisasi, BPR, politik organisasi, dan lingkungan sekitar. Semua fitur ini mempengaruhi jenis sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi. Organisasi pasti memiliki struktur. Suatu perusahaan yang besar akan sering ditemukan bukan hanya satu sistem informasi yang terintegrasi, melainkan seluruh bagian memiliki sistem informasinya sendiri. Misalnya, dalam birokrasi profesional seperti rumah sakit, tidak biasa menemukan sistem rekam medis paralel yang dioperasikan oleh pemerintah, yang lain oleh dokter, dan yang lain oleh staf profesional lainnya seperti perawat dan pekerja sosial. Kemudian yang kedua ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kekuatan pemersatu yang kuat yang menahan konflik politik dan mendorong pemahaman bersama, kesepakatan mengenai prosedur dan praktik umum. Jika kita semua memiliki asumsi budaya dasar yang sama, kesepakatan mengenal hal-hal lain lebih mungkin terjadi. Pada saat yang sama, budaya organisasi adalah pengekangan yang kuat terhadap perubahan, terutama perubahan terhadap teknologi.
Budaya organisasi mencakup seperangkat asumsi tentang produk apa yang harus dihasilkan oleh produk, sebagaimana seharusnya menghasilkannya, di mana dan untuk siapa. Umumnya asumsi budaya ini dianggap benar-benar begitu saja dan jarang diumumkan atau didiskusikan secara terbuka. Proses bisnis, cara sebenarnya perusahaan bisnis menghasilkan nilai biasanya diliputi oleh budaya organisasi. Kemudian yang ketiga ada BPR atau Business Process Reengineering. Continuous improvement adalah terus mencari cara untuk meningkatkan proses bisnis dan menambah nilai pada produk dan layanan. Ini terus-menerus perubahan akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta memastikan profitabilitas jangka panjang. Perusahaan manufaktur membuat perubahan dan perbaikan produk secara terus-menerus. Organisasi layanan secara teratur menemukan cara untuk memberikan bantuan yang lebih cepat dan lebih efektif kepada pelanggan. Dengan demikian, perusahaan ini meningkatkan loyalitas pelanggan, meminimalkan peluang pelanggan ketidakpuasan, dan mengurangi kesempatan untuk terobosan kompetitif. Selanjutnya ada hubungan antara politik dan organisasi. Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda dengan spesialisasi, perhatian, dan perspektif yang berbeda. Akibatnya, mereka secara alami memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sumber daya, penghargaan, dan hukuman harus didistribusikan. Perbedaan ini penting bagi manajer dan karyawan, dan ini menghasilkan perjuangan politik untuk sumber daya, persaingan, dan konflik di dalam setiap organisasi. Perlawanan politik adalah salah satu kesulitan terbesar untuk membawa perubahan organisasi, terutama pengembangan sistem informasi yang baru. Selanjutnya, yang kelima dan yang terakhir adalah hubungan antara lingkungan dan organisasi. Organisasi berada di lingkungan tempat mereka menarik sumber daya dan memasok barang dan jasa kepada mereka. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, organisasi terbuka terhadap dan bergantung pada lingkungan sosial dan fisik yang mengelilinginya. Tanpa sumber keuangan dan sumber daya manusia, orang-orang yang bersedia bekerja dengan andal dan konsisten untuk mendapatkan upah atau pendapatan dari pelanggan, organisasi tidak dapat diakses. Di sisi lain, organisasi dapat mempengaruhi lingkungan mereka. Misalnya, perusahaan bisnis membentuk aliansi dengan bisnis lain untuk mempengaruhi proses politik. Mereka mengiklankan untuk mempengaruhi penerimaan pelanggan terhadap produk mereka. Kemudian untuk poin yang ketiga ada model umum organisasi dan model umum perusahaan. Yang pertama, jenis-jenis model. Jenis-jenis model ini ada 4, yaitu ada model fisik. Model fisik adalah penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Yang kedua ada model naratif, menggambarkan entitas secara lisan atau tulisan. Yang ketiga ada model grafis, menggambarkan entitas dengan sejumlah garis atau simbol. Dan yang keempat ada model matematika. Sebagian besar perhatian dalam pembuatan bisnis saat ini tertuju pada model matematika yang satu ini. Kemudian untuk kegunaan model, yang pertama mempermudah pengertian. Suatu model pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Entitas lebih mudah dimengerti jika elemen-elemennya dan hubungannya disajikan dalam cara yang sederhana. Kedua, ada mempermudah komunikasi. Setelah problem solver mengerti entitasnya, pengertian itu sering pula dikomunikasikan pada orang lain. Yang ketiga, memperkirakan masa depan. Ketelitian dalam menggambarkan entitas membuat model matematika memberikan kemampuan yang tidak dapat disediakan model-model jenis yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada juga model sistem umum. Yang pertama, sistem fisik merupakan sistem terbuka yang berhubungan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya fisik. Yang kedua ada sistem konseptual. Sebagian sistem terbuka dapat mengendalikan operasinya sendiri, sebagian lagi tidak. Pengendalian ini
dapat dicapai dengan menggunakan suatu lingkaran yang disebut lingkaran umpan balik, yang menyediakan suatu jalur bagi sinyal-sinyal dari sistem ke mekanisme pengendalian, begitu pula sebaliknya. Kemudian selanjutnya ada dimensi-dimensi informasi. Saat para manajer menentukan output yang harus disediakan para pengolah informasi, mereka mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi. Yang pertama ada relevansi, kedua akurasi, ketiga ketepatan waktu, dan 4 kelengkapan. Kemudian sekarang saya akan membahas tentang model sistem umum perusahaan. Pendekatan sistemnya, manajer terlibat dalam pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Sistem konseptual adalah suatu sistem pemecah masalah yang terdiri dari manajer, informasi, dan standar. Dua elemen lainnya termasuk dalam proses perubahan masalah menjadi solusi atau solusi alternatif dan kendala. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh sistem informasi pada organisasi dan perusahaan. Yang pertama adalah pengaruh ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi informasi mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif. Sistem informasi dapat dipandang sebagai faktor produksi yang menggantikan modal dan tenaga kerja tradisional. Ketika biaya teknologi informasi menurun, ia akan menggantikan tenaga kerja manusia yang secara historis selalu meningkat seiring waktu. Oleh sebab itu, teknologi informasi akan menghasilkan penurunan jumlah manajer tingkat menengah dan pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi ketika menggantikan perannya sebagai sumber daya tenaga kerja. Nah, dengan mengurangi biaya manajemen secara keseluruhan, teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan sembari merampingkan jumlah manajer menengah dan pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi. Kemudian yang kedua adalah pengaruh bagi struktur dan perilaku organisasi. Itu ada dua, yaitu teknologi informasi meratakan organisasi dan organisasi pasca industri. Yang teknologi informasi meratakan organisasi itu, teknologi informasi mendorong hak pengambilan keputusan diberikan kepada level yang lebih bawah, karena karyawan di level bawah menerima informasi yang mereka perlukan tanpa pengawasan. Dan sekarang para manajer menerima informasi yang lebih akurat dan tepat waktu. Mereka menjadi lebih cepat dalam mengambil keputusan, maka jumlah manajer yang diperlukan itu lebih sedikit. Dan biaya manajemen semakin menurun, sementara presentase pendapatan dan struktur organisasi menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah organisasi pasca industri. Teknologi informasi mungkin dapat mendorong organisasi menggunakan pemberdayaan jaringan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, di mana sekelompok profesional berkumpul bisa secara tatap muka ataupun elektronis dalam jangka waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan keunggulan kompetitif atau Porter 5 Forces Model dan Value Chain Model. Yang pertama, Porter 5 Forces Model. Dalam model itu terdapat daya kompetitif yang dianggap menentukan nasib suatu perusahaan. Itu ada 5 komponen. Yang pertama adalah pesaing tradisional. Setiap perusahaan berbagi pangsa pasar dengan pesaing lainnya yang secara terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien dalam memproduksi, memperkenalkan hasil produksi dan layanan, serta menarik minat konsumen dengan mengembangkan merek mereka dan mewajibkan biaya peralihan bagi konsumen mereka. Yang kedua adalah pendatang baru di pasar. Dalam sistem ekonomi yang bebas ini, dengan tenaga kerja dan sumber daya finansial yang sudah berpindah-pindah, perusahaan baru selalu masuk ke pasaran. Pada beberapa bidang industri, hambatan untuk masuk ke dalam pasar sangat rendah. Sementara di bidang industri lainnya, masuk ke suatu pasaran itu sangatlah sulit. Yang ketiga adalah produk dan jasa pengganti atau bisa disebut juga dengan produk substitusi. Hampir di setiap industri muncul produk-produk pengganti atau substitusi apabila harga produk yang kita tawarkan dianggap konsumen itu terlalu mahal. Teknologi baru selalu menciptakan produk-produk pengganti baru sepanjang masa. Contohnya adalah jasa telepon internet dapat menggantikan layanan telepon tradisional dan layanan masuk via internet yang memungkinkan kita mengunduh masuk ke handphone, menggantikan CD musik yang dijual di toko-toko pada zaman dahulu. Kemudian yang keempat adalah pelanggan. Perusahaan menguntungkan bergantung
erat dengan kemampuannya menarik minat pelanggan, memelihara langganan, serta menjual dengan harga yang sangat tinggi. Kekuatan konsumen muncul ketika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk atau layanan pesaing kita. Atau jika mereka dapat memaksa suatu organisasi bisnis bersaing harga dengan pesaingnya di pasar terbuka, di mana setiap produk hanya memiliki sedikit diferensiasi produk. Kemudian yang kelima adalah pemasok. Kekuatan pasar yang dimiliki pemasok dapat berdampak signifikan kepada keuntungan perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak bisa menaikkan harga secepat yang bisa dilakukan pemasok. Nah, semakin beragam pemasok yang dimiliki perusahaan, semakin besar juga kendalinya terhadap harga, kualitas, dan jadwal pengiriman pemasok. Dan yang selanjutnya adalah value chain model. Seperti yang digambarkan pada gambar tersebut, yang terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Nah, yang dimaksud margin sendiri itu adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Meningkatkan margin adalah tujuan dari rantai nilai. Nah, perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut oleh Porter sebagai aktivitas nilai atau value activities. Aktivitas nilai ini terdiri atas dua jenis, yaitu aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung. Yang dimaksud aktivitas nilai utama ditunjukkan pada lapisan bagian bawah dan meliputi yang pertama itu logistik barang masuk, yaitu yang mendapatkan bahan baku dan persediaan dari pemasok. Yang kedua adalah operasi perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga adalah logistik barang keluar yang memindahkan barang kepada pelanggan. Yang ketiga adalah penjualan dan pemasaran yang mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan pesanan. Dan yang terakhir itu aktivitas-aktivitas jasa yang menjaga hubungan pelanggan yang baik setelah penjualan. Kemudian aktivitas nilai pendukung itu terlihat pada bagian atas dan mencakup infrastruktur perusahaan, bentuk organisasi yang secara umum akan mempengaruhi seluruh aktivitas utama. Nah, aktivitas nilai pendukung ini ada 5 komponen. 4 komponen. Yang pertama itu adalah infrastruktur atau infrastruktur perusahaan, yaitu sistem dukungan perusahaan dan fungsi-fungsi yang memungkinkan untuk mempertahankan operasi sehari-hari seperti akuntansi hukum, administrasi, dan manajemen. Yang kedua adalah pengadaan, yaitu kegiatan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia, yaitu seberapa baik sebuah perusahaan merekrut, melatih, memotivasi, memberi penghargaan, dan mempertahankan para pekerjanya. Dan yang terakhir adalah pengembangan teknologi. Kegiatan ini berhubungan dengan pengelolaan dan pengolahan informasi serta melindungi basis pengetahuan perusahaan. Penggunaan teknologi sebagai keuntungan strategis. Ada perusahaan virtual atau the virtual office merupakan inovasi IT memungkinkan banyak aktivitas perusahaan dikendalikan dari lokasi yang berbeda. Jadi, the virtual office ini menggunakan kantor online atau kantor virtual. Dari the virtual office ini memunculkan virtual organization yang muncul dari otomatisasi perkantoran. Yang kedua, the virtual office harus dihubungkan oleh komunikasi elektronik. Contohnya seperti handphone. Yang ketiga ada dampak, ada merger with the absence of low-cost microprocessor. Yang kedua ada teleprocessing. Yang ketiga ada telecommunication. Tujuan dari virtual office kantor sendiri sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya atau cost reduction, yang salah satunya adalah pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Keuntungan dari virtual office, yang pertama mengurangi biaya fasilitas. Jadi biaya fasilitasnya itu berkurang, soalnya penggunaan kantor secara fisik itu dikurangi. Yang kedua, mengurangi biaya peralatan. Jadi peralatan yang digunakan itu lebih sedikit dari kantor secara fisik, kantor yang ada secara fisik. Yang ketiga ada jaringan komunikasi formal. Yang keempat ada mengurangi workspace
work stoppage. Yang kelima, kontribusi sosial. Bagi mereka yang menjadi karyawan dari kantor The Virtual Office, mereka itu tidak dapat meninggalkan rumah, dapat tetap bekerja dengan cara yang baru. Kekurangan virtual office. Yang pertama, kurangnya rasa memiliki, soalnya kantornya kan online. Jadi kita itu merasa tidak memiliki kantor. Yang kedua, ketakutan kehilangan pekerjaan. Semakin berkembangnya sistem informasi atau teknologi, jadi orang-orang itu harus mengasah kemampuannya dalam berteknologi. Kalau nggak gitu kan tersingkir. Yang ketiga, moral rendah. Tidak adanya tatap muka secara langsung membuat moral kita itu menjadi rendah. Yang keempat, tekanan keluarga. Dari virtual office sendiri kan tadi udah memunculkan virtual organization. Dari virtual organization ini merupakan pengembangan ide dari kantor virtual menjadi organisasi virtual secara keseluruhan. Jadi kantornya virtual, organisasinya juga virtual. Tidak terikat pada lokasi fisik. Yang ketiga ada 3 ekonomi. Ada informasi, ide, dan intelijensi atau AI, artificial intelligence. Dari The Virtual Office sendiri biasanya kan menggunakan aplikasi otomatisasi. Contohnya seperti yang biasa digunakan itu seperti word processing, itu seperti Microsoft Office, electronic and voicemail. Ada computer calendaring itu seperti Google Calendar, audio conferencing, video conferencing itu seperti Zoom, Google Meet, Google Hangouts, dan yang lainnya. Dan aplikasi otomatisasi yang lain. Yang kedua ada organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran itu sangat erat kaitannya dengan organisasi perubahan atau change organization. Menurut konsep organisasi pembelajaran, organisasi beradaptasi dengan kondisi baru atau mengubah praktik mereka. Contohnya yang awalnya organisasinya secara manual, sekarang menggunakan elektronik. Komponen organisasi pembelajar itu terdiri dari 5, ada berpikir sistem, keahlian pribadi, belajar tim, model mental, dan visi bersama. Ini adalah perbedaan organisasi tradisional dengan organisasi pembelajar. Yang pertama, sikap terhadap perubahan. Kalau organisasi tradisional itu jika hal itu dapat dikerjakan, mengapa dirubah? Jadi sistemnya itu stagnan, tetap. Yang dari organisasi pembelajar sendiri, jika kamu tidak berubah, kamu tidak akan bekerja dalam waktu yang lama. Terus dari sikap terhadap ide-ide baru, organisasi tradisional itu tertutup dengan ide-ide baru dari luar. Jadi yang dipakai itu ide-ide yang masih lama. Terus dari organisasi pembelajar sendiri terbuka dengan ide-ide baru dari luar. Jadi mereka mengadopsi perkembangan teknologi ini dengan ide-ide mereka jadi digabungkan. Penanggung jawab inovasi organisasi tradisional, bagian penelitian dan pengembangan. Organisasi pembelajar itu setiap orang di dalam organisasi itu memiliki tanggung jawab akan sebuah inovasi. Yang kelima ada ketakutan utama. Organisasi tradisional itu ketakutannya membuat kesalahan. Yang ke organisasi pembelajar tidak belajar, tidak akan dapat beradaptasi. Daya saing, produk dan layanan. Kemampuan untuk belajar ilmu, pengetahuan, dan keahlian. Pekerjaan manajer, mengontrol yang lain, mengizinkan yang lain. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan contoh kasus dari Shopee. Siapa yang nggak tahu Shopee? Ayo. Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015. Shopee merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura.
Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia sendiri beralamat di Wisma Tower 2, Jalan Lejen S. Parman, Palmerah, daerah Ibu Kota Jakarta. Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan anak muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget, termasuk kegiatan berbelanja. Jadi gambar di sebelah kanan adalah halaman utama atau tampilan utama dari aplikasi Shopee. Ada beberapa macam fitur yang ditampilkan. Yang pertama ada shop mall, ada cashback, dan murah lebay, dan fitur lainnya yang pastinya sangat lengkap ya. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja fitur yang dimiliki Shopee? Yang kedua, strategi bisnis seperti apakah yang dijalankan Shopee saat ini? Yang ketiga, seberapa sukses strategi tersebut? Yang keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Shopee? Yang kelima, tantangan apa saja yang sedang Shopee hadapi saat ini dan bagaimana mereka menghadapi hal tersebut? Yang pertama, ada beberapa fitur yang terdapat di aplikasi Shopee. Yang pertama ada fitur chatting. Fitur ini biasanya digunakan untuk kegiatan tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Yang kedua ada fitur live chat. Ini sama seperti fitur chatting, tapi seperti tampilan live di IG. Jadi bisa langsung nawar melalui komen di tampilan live chatnya. Yang ketiga ada fitur pre-order. Jadi tidak hanya kita melakukan pemesanan barang yang sudah ready, tapi juga kita juga bisa melakukan pre-order. Yang keempat ada fitur shop seller center. Yang kelima ada fitur beriklan, fitur yang digunakan untuk penjual melakukan iklan. Strategi yang digunakan Shopee. Ada beberapa strategi yang digunakan Shopee. Yang pertama ada strategi garansi Shopee, gratis biaya pengiriman, ini yang paling favorit, dan garansi harga termurah. Kini Shopee optimis bertumbuh double digit dengan menambah strategi bisnis mereka. Ada 3 tambahan strategi bisnis. Yang pertama ada seller empowerment, yang kedua ada expense market segment, dan yang ketiga ada official shop. Yang official shop ini Shopee Indonesia telah melakukan kerjasama dengan beberapa brand seperti Oppo, iPhone, dan lainnya. Shopee berhasil menyumbang pertumbuhan dalam perdagangan di kawasan Asia Tenggara mencapai 4,7% atau 2 kali lipat lebih besar dibandingkan market di Eropa yang hanya sebesar 1,7% dan di Amerika sebesar 1,6%. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan dari aplikasi Shopee. Kelebihan dari aplikasi Shopee yang pertama, banyaknya kategori yang disediakan seperti yang terdapat pada gambar tadi ya. Ada fashion, ada shop mall, dan lainnya. Respon website yang cepat, tampilannya simpel dan menarik, tersedia penjelasan spesifik barang, tersedia fitur chat dengan penjual untuk menawar barang, ini fitur yang tadi, fitur chatting, adanya pengiriman gratis tanpa ongkos kirim, adanya pilihan gratis ongkir. Ada juga kekurangan dari Shopee. Yang pertama, ongkos kirim rusak ditanggung pembeli. Untuk promo ongkos kirim gratis, syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merepotkan. Terkadang situs sulit diakses, tidak adanya layanan belanja dengan cicilan, tapi sekarang sudah ada ya. Adanya Shopee Pay Later. Terkadang jika membeli 2 barang di toko yang sama, ada salah satu barangnya tidak sampai. Ini saya tidak pernah mengalaminya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi e-commerce Shopee. Yang pertama,
menjaga konsistensi dan komunikasi yang lancar di media sosial. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang muncul dari hasil komunikasi dengan pengguna secara strategis dan cepat. Yang ketiga, menciptakan konten yang atraktif untuk menarik pengguna mengunjungi website atau situs aplikasi Shopee. Terima kasih.